Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Warung Nabila Syauki. Jangan lupa ya di like sama subscribe teman-teman. Terima kasih. Semoga hari ini teman-teman semuanya sehat selalu. Yang sakit semoga disembuhkan, yang sehat semoga ditambah kesehatannya. Karena biar bagaimanapun kesehatan adalah nomor satu ya teman-teman. Gini ya teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas tentang kenapa sih harus buka usaha warung sembako, kenapa nggak usaha lain aja. Ini poin-poin penting ini menurut pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Sebelumnya aku mau cerita sedikit. Sebelum aku membuka warung sembako, aku tuh kan kerja sekitar 7-8 tahun di perusahaan yang brandnya itu ternama banget di Indonesia. Terusnya aku resign akhir 2015, awal 2016 aku resign. Resign itu pengen punya usaha sendiri. Dan usaha sendiri itu sebenarnya aku belum mikirin kalau mau buka warung sembako, tapi udah terbersit aja kayaknya aku harus buka warung sembako nih. Jadi dengan pesangon yang aku dapat, aku buka warung sembako aku di tahun 2016, alhamdulillah sampai sekarang. Ya teman-teman yang mau buka usaha warung sembako sebaiknya lihat video aku ini ya, biar semakin yakin, biar semakin semangat buka usahanya. Nggak perlu ragu buka usaha sembako, karena insya Allah usaha sembako itu kedepannya akan lebih menjanjikan ya teman-teman. Yuk sekarang kita mulai masuk ke poin-poin penting kenapa harus buka warung sembako. Yang pertama banget itu kebutuhan pokok atau sehari-hari masyarakat. Karena warung sembako itu memang menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat ya teman-teman. Ya kan gak mungkin juga kayak misalkan tetangga kita mau beli Royco 1000 harus pergi ke retail sebelah, kan nggak mungkin ya teman-teman. Sedangkan di retail sebelah itu jualannya pasti per pack, pasti kan dia belinya bakalan lari ke kita. Nah dari situ sudah jelas kita sudah punya pelanggan ya kan, walaupun hanya beli kayak macam Royco 1000. Sedangkan kita menjualnya produknya tuh kan banyak, kayak beras, minyak goreng, telur, mie instan, perlengkapan mandi pun kita jual teman-teman ya, semacam kayak sabun, shampoo, pasta gigi, sikat gigi, ya kan, perlengkapan cuci baju pun kita juga jual loh teman-teman, kayak deterjen bubuk, deterjen cair, sabun colek, sekelas Blau aja kita harus ngadain ya kan. Semuanya kebutuhan semua masyarakat itu harus kita jual di toko kita. Namanya toko sembako tuh kan menjualnya berbagai jenis kebutuhan sembako, ada yang pokok maupun yang tidak pokok. Itu nggak apa-apa juga ya teman-teman ya, karena kebutuhan sehari-hari itu nggak cuman sesekali dia beli, pasti kalau dia cocok, pembeli kita cocok sama kita, dia bakalan balik lagi sehari itu ya. Kadang aku suka merhatiin gitu ya ibu-ibu, sehari itu ke warung aku nih ibu-ibu yang sama bisa 1-2, itu jarang ya, 1-2 kali itu sangat jarang. Paling sedikit dia bulak-balik tuh ke warung tuh 3-5 kali. Belum lagi karena kalau di warung suka ada yang lupa balik lagi gitu ya kan. Jadi kenapa warung sembako ini sangat potensial ya ke depannya. Kenapa harus ragu? Kenapa kita harus usaha yang meragukan? Itu menurut aku buang-buang waktu ya teman-teman. Udah jelas banget di warung sembako ini kebutuhan sehari-hari bakalan dicari. Kita nggak perlu repot mencari pelanggan, dia bakalan datang ke kita. Jadi poin pertama itu kenapa harus buka warung sembako? Karena warung sembako itu yang dicari masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari mereka, kebutuhan pokok mereka gitu ya. Terus poin yang kedua, cangkupannya lah ya, cangkupannya itu lebih luas ya untuk semua kalangan. Maksudnya di sini cangkupannya luas untuk semua kalangan tuh, dari baby, anak-anak, ABG, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, itu pasti semua ada pernah ke warung kita gitu ya teman-teman. Nggak mungkin juga sih kalau misalnya teman-teman mikir masa iya sih baby ke warung sembako ngapain ya kan, ya bukan babynya juga, jadi tuh ibunya yang ke warung ya kan teman-teman. Kayak misalkan kita juga kan ngejual kebutuhan mereka, kayak kebutuhan bayi yang baru makan, seperti contohnya kayak Serelak itu kita jual teman-teman, Promina, Sun itu kita jual.
Terusnya diapersnya juga kita jual berbagai size, mulai dari S, M, L, XL itu pasti kita jual ya teman-teman. Dan kalau anak-anak juga, anak-anak itu apalagi, anak-anak itu ikonnya warung sembako ya kan, karena 40% barang yang kita jual itu untuk mereka. Contohnya kayak es krim yang sering diburu anak-anak, es krim, terus snack-snack kecil gitu macam ciki, permen, wafer, agar, minuman-minuman gelas, susu-susu kotak, atau teh dalam kemasan. Itu kan anak-anak sangat suka. Di sini teman-teman harus pinter juga mencari peluang. Kalau misalkan di daerah teman-teman itu anak-anaknya banyak banget, itu kita harus lebih variatif jualan produk anak-anak, jajanan anak-anak. Tapi yang perlu digarisbawahi, karena aku pribadi punya anak kecil yang hobinya jajan snack-snack kayak gitu, kita juga jualnya snack yang sehat ya teman-teman. Gak usah jual permen yang macam-macam, permen yang buat batu, kasihan loh, karena kita kan jualnya ke tetangga kita, ke anak tetangga kita, kan nggak mungkin gara-gara permen yang kita jual mereka jadi batuk atau apapun itu. Terusnya lagi kayak ibu-ibu, kebutuhan ibu-ibu udah jelas semuanya ada di warung kita yang tadi aku jelasin ya, kayak 9 bahan macam pokok itu. Belum lagi gas, galon, itu kan peminatnya sangat banyak dan itu sangat dibutuhkan banget oleh masyarakat luas ya kan teman-teman. Terusnya kayak bapak-bapak nggak mungkin deh ke warung, jarang. Kata siapa? Bapak-bapak justru lebih sering juga ke warung sama kayak ibu-ibu. Dia mencari 2 jenis barang, yaitu pertama rokok dan yang kedua korek gasnya ya kan. Rokok itu opsional ya teman-teman, boleh dijual sama teman-teman. Kalau emang mau jual rokok silahkan, kalau nggak mau jual juga nggak apa-apa juga, karena kan sebagian ada yang berpahaman kayak gini, kalau misalkan kita jual rokok itu kan nggak baik buat kesehatan si pembeli, ya kita juga ketimpuan dosanya dong gitu ya. Wallahu alam ya, lillahi ta'ala. Aku niat dagang karena Allah, nggak niat dagang buat merusak kesehatan orang. Selama aku nggak promosiin yang bapak silahkan pak beli rokoknya, aku nggak pernah promosiin itu, mereka yang mencari. Aku hanya memenuhi kebutuhan pelanggan aja. Insya Allah mudah-mudahan nggak nyampe situ ya, aku juga kurang paham kalau ilmu-ilmu kayak begitu ya kan. Terusnya lagi kayak pokoknya gini deh, jangkauannya tuh lebih luas warung sembako, udah kayak sinyal provider handphone aja ya kan. Pokoknya dari semua kalangan, baik anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya pasti butuh belanja di warung sembako ya kan gitu. Terus yang ketiganya, poin ketiganya menurut aku adalah perputaran uangnya itu cepat. Dimaksud perputaran uang cepat itu apa ya? Jadi gini, kayak misalnya nih aku pagi ini belanja ke agen senilai 1 juta, terus kita kulakan, kita jualin tuh produknya dari pagi, otomatis siang sampai sore, bahkan malam pun itu udah balik modal ya teman-teman. Jadi itu muternya uangnya cepat. Jadi menurut aku gini loh, buat apa kita jual barang yang mandek, jual produk yang nggak keluar sama sekali, yang nggak dibeli sama sekali sama customer itu. Menurut aku tuh kayak sia-sia aja. Di samping modal kita yang sedikit, kita juga harus pintar ya teman-teman mencari taktik ya untuk produk yang fast moving, itu harus benar-benar kita kontrol. Produk yang laku banget tuh harus kita kontrol, jangan sampai kosong karena perputaran uangnya cepat. Tapi kalau produk yang slow moving bolehlah kita beli 1-2 piece lah buat lengkap aja, kalau misalkan ada yang nanya itu pasti ada gitu ya teman-teman. Terus yang keempat, usaha sembako ini berjangka waktu yang sangat panjang dan tidak akan kenal musim sih menurut aku. Usaha sembako itu tidak akan kenal musim hujan, musim panas, musim apapun usaha sembako tetap berdiri di paling depan ya kan. Karena apa? Menurut aku tuh kalau misalkan kita kayak cuman ikut-ikutan aja ya, kalau usaha sembako itu nggak boleh ikut-ikutan ya teman-teman, harus serius, benar-benar serius. Ini poin penting. Kenapa ikut-ikutan? Kayak misalkan ini, gue mau buka warung sembako, soalnya temen gue tuh laku banget, sembakonya rame, pengen deh buka. Itu nggak bisa ya teman-teman ikut-ikutan, karena ilmunya warung sembako tuh bukan sekedar hanya menjual, bukan sekedar kita hanya belanja ke agen terus kita jual ke pelanggan, itu enggak. Ilmunya tuh banyak banget. Di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Selama pengalaman aku berdagang itu banyak banget ilmu yang kita
dapetin ya dari berdagang sembako. Usaha jangka panjang tuh kan sekarang misalnya banyak ya usaha minuman-minuman yang lagi viral kayak itu kan udah ketebak ya teman-teman. Ya wallahu alam sih, rezeki orang memang gak ada yang tahu, mungkin rezekinya memang di minuman bisa berjangka waktu yang panjang. Cuman secara gamblangnya gini teman-teman, kalau usaha yang viral kita ikutin paling 1 2 3 4 5 6 bulan itu kita rame terus kesananya itu berkurang, bahkan banyak kok yang gulung tikar gitu kan, karena mereka nggak melihat secara yang global gitu, secara keseluruhan. Kalau misalkan minuman yang mereka jualnya bisa sampai puluhan tahun sih itu ya nggak masalah juga, alhamdulillah. Karena kalau misalkan hanya musiman dan ikut-ikutan itu aku rasa sih sayang-sayangin modal ya teman-teman. Walaupun modal sebanyak apapun kalau kayak begitu rasanya sayang ya teman-teman. Kayak ya sayang aja, disayangkan aja. Beda dengan warung yang kita geluti kayak gini, usaha yang kita geluti kayak gini, warung sembako. Kadang juga ada loh warung yang dari ibunya turun ke anaknya, itu kan jangannya panjang banget ya, ibaratnya anak itu kan bisa jualan pasti kan sekitar usia 17 tahun ke atas yang udah siap mentalnya gitu. Menurut aku sih kayak gitu ya, usaha warung ini jangka panjang, tidak kenal musim apapun dan selalu diburu masyarakat gitu ya. Terus yang kelimanya keuntungan yang menjanjikan ya teman-teman. Siapa sih teman-teman yang gak mau usahanya itu untung banyak gitu? Siapa sih yang mau gitu loh usahanya rugi mulu? Gak ada yang mau ya teman-teman. Di sini aku ngejelasin keuntungan yang menjanjikan, sebenarnya poinnya tuh di ya rasa bersyukur. Teman-teman tahu sendiri lah, keuntungan di warung sembako memang gak sebesar kita menjual produk yang untungnya 100%, tidak. Aku pribadi paling untungnya 5-10% ya gitu. Jadi kalau ada yang untung 5%, kita tutupin dari produk yang untungnya 10%. Jadi nggak semuanya 10% dan nggak semuanya 5% juga aku ambil untungnya teman-teman. Kayak misalkan contoh nih, aku kan jual es krim yang 2000-an gitu, itu kan modalnya dari distributor sendiri udah 1.500 ya teman-teman. Jadi kita jual 2000, untungnya 500. Terus misalkan ada yang nanya, untung 500 tuh untung emang menjanjikan untungnya? Ya menurut aku sih menjanjikan ya, karena tingkat rasa syukur orang beda-beda. Jadi sekarang kita ngitungnya gini ya teman-teman ya, kalau misalkan untung 500 per piece-nya, sedangkan satu dus es krim itu isinya ada 40 piece es krim, jadi kita bisa kalikan aja, 500 dikalikan 40 piece itu udah 20.000. Menurut aku tuh untung yang menguntungkan loh, karena kan es krim juga yang kita jual di freezer itu nggak cuma satu item. Es krim itu kan banyak itemnya, bisa ada 15 item satu freezer. Kita bagi aja untungnya, dan nggak semuanya untung 500, ada yang untung 1000. Jadi menurut aku kalau kita bisa manage uang, manage penghasilan kita, manage untung dari warung, itu ya benar-benar menghasilkan ya teman-teman. Dan rasa syukur kita harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena dengan rasa bersyukur kita, untung seberapapun, untung sekecil atau sebesar apapun, kita harus tetap bersyukur. Jadi Allah akan menambah ya, melipat gandakan nikmat yang diberikan gitu ya teman-teman. Itu sih sebenarnya poinnya ada 5. Jadi yang pertama itu karena warung sembako itu adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Terus cangkupannya luas, bisa diterima di semua kalangan. Terus yang ketiga, perputaran uangnya cepat. Yang keempat itu usahanya itu jangka panjang. Dan yang kelima itu keuntungan yang menjanjikan. Sebenarnya aku ada satu lagi sih poin, cuman ini hanya poin pribadi lah ya menurut aku, karena kan aku selama ini jaga warung sendiri dan aku seorang ibu dengan 2 anak juga. Jadi menurut aku sembari jaga warung, aku bisa menjaga anak-anak aku, bisa ngomongin anak-anak aku. Kan nggak mungkin juga ya teman-teman kalau misalkan kita kerja di perusahaan orang mau bawa 2 anak, walaupun perusahaan kita menyediakan daycare ya, tempat penitipan anak di kantor kita, dan itu kan menurut aku kurang, ya sayang aja gitu loh. Anak itu perkembangannya hanya sekali seumur hidup, nggak mungkin lah aku melewati masa-masa emas bersama anak-anak aku. Walaupun terkadang kita merasa repot banget lagi, yang beli lagi banyak, terus anak misalkan nangis, ada yang bikin ulah lah kayak gitu, itu repot banget teman-teman. Itu nanti akan aku bagi ya, aku share di video berikutnya tentang
berdagang sambil menjaga anak gitu ya teman-teman. Kan sayang teman-teman kalau misalkan anak kita titipin ke pengasuh, momen-momen itu akan hilang dan waktu itu tidak akan terputar kembali. Setidaknya Allah ngasih kemudahan, Allah ngasih kita dua pahala ya. Pahala yang pertama itu kita ibadah dagang lillahi ta'ala karena Allah, dan yang kedua kita juga bisa menjaga anak kita, mengurus anak kita, nggak merepotkan orang tua kita atau siapapun gitu ya teman-teman. Kayaknya sampai sini dulu nih teman-teman video kali ini tentang kenapa sih harus buka warung sembako. Untuk teman-teman yang baru mau buka warung sembako, yuk silahkan buka warung sembako. Even kamu buka hari ini pun bakalan ada yang beli ya teman-teman, percaya itu. Karena apa? Karena sembako itu bakalan dicari semua orang, nggak perlu pesimis, nggak perlu takut gak ada yang beli. Pasti setiap hari ada yang beli, walaupun kalian belum kenal sama lingkungan itu, pasti setiap hari akan ada yang beli teman-teman. Jadi tetap semangat dan jangan lupa di subscribe dan like YouTube channel aku Warung Nabila Sauki. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.